Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Siva Azra Nuhaliza dari Prodi Kehutanan Angkatan 2020 kelas A dengan NIM C1L020089. Salam kenal ya. Sebelum lanjut ke bagian inti dari video ini, di sini saya akan memberitahu terlebih dahulu bahwa video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas dari kegiatan ujian tengah semester yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah Silvikultur, yaitu Ibu Eni Hidayati, SHUT MSc MPhil, dengan menjelaskan salah satu topik yang telah beliau berikan. Topik yang saya pilih tersebut berisikan tentang pengertian apa itu pohon, apa itu tegakan, apa itu hutan, apa saja klasifikasi hutan, apa itu proses pertumbuhan, laju pertumbuhan, serta dimensi pertumbuhan. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke inti videonya. Check this out! Hai teman-teman, jadi di sini kita akan mengamati hutan yang ada di TWA Kerandangan. Kenapa nih? Kok pilih Kerandangan? Selain karena terkenal ya, karena jaraknya lumayan dekat dengan rumah saya. Lokasi tepatnya ada di Desa Kerandangan, Kabupaten Lombok Barat. Untuk sampai ke TWA ini, kita bisa menempuh sekitar kurang lebih 15 menit perjalanan dari pusat kota Mataram. Keindahan yang sangat asri dan kekayaan hutan yang beragam menjadi daya tarik tersendiri dari hutan ini. For your information nih buat teman-teman, kalau TWA ini luasnya sekitar 396,10 hektar dan termasuk hutan konservasi. Secara umum, pengertian pohon adalah tumbuhan menahun dengan batang yang tumbuh memanjang, mendukung cabang dan daun pada sebagian besar spesies. Selain itu, pengertian pohon menurut Badan Standar Indonesia adalah tumbuhan berkayu yang pada puncak pertumbuhan batang utamanya memiliki diameter lebih dari 20 cm. Tegakan. Tegakan merupakan sekumpulan pohon-pohonan yang kondisinya cukup seragam dalam hal sebaran kelas umur, komposisi jenis, dan strukturnya, serta tumbuh pada suatu tapak yang kualitasnya cukup seragam menjadi suatu unit yang dapat dibedakan. Oke, next, kita lanjut. Hutan. Hutan adalah wilayah daratan yang didominasi oleh pepohonan. Ratusan definisi hutan digunakan di seluruh dunia, menggabungkan faktor-faktor seperti kerapatan pohon, tinggi pohon, penggunaan lahan, kedudukan hukum, dan fungsi ekologis. Selain beberapa pengertian yang sudah saya jelaskan tadi, di sini wilayah hutan juga dapat diklasifikasikan berdasarkan fungsinya sebagai hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi. Pada dasarnya, masing-masing hutan pasti memiliki ketiga fungsi tersebut. Untuk gambaran lebih luasnya, saya akan menjelaskan satu persatu dari fungsi hutan tersebut. Hutan produksi. Seperti namanya, hutan produksi ini boleh dimanfaatkan hasil hutannya oleh manusia. Pemanfaatannya harus tetap dalam batas-batas aturan yang sudah ditetapkan. Terdiri dari 3 jenis, yaitu hutan produksi tetap atau HP, hutan produksi terbatas atau HPT, dan hutan produksi yang dapat dikonservasi atau HPK. Yang kedua, hutan lindung. Hutan lindung secara singkatnya merupakan hutan yang dilindungi oleh negara yang tidak boleh dieksploitasi secara masif. Hal ini disebabkan karena ekosistem di dalamnya memberi pengaruh baik terhadap tanah dan alam di sekitar hutan. Tata air atau siklus air di hutan lindung tentunya harus dipertahankan dan dilindungi.
Tujuan utama pemanfaatan hutan lindung adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus agar menumbuhkan kesadaran pada masyarakat untuk senantiasa menjaga dan meningkatkan fungsi hutan lindung dari generasi ke generasi. Dan yang terakhir, yaitu hutan konservasi. Hutan konservasi ini memiliki ciri khas tertentu, berbeda dengan hutan lindung dan hutan produksi. Hutan konservasi memiliki fungsi pokok untuk pengawetan, keanekaragaman flora dan fauna, serta ekosistem yang ada di dalamnya. Hutan konservasi terdiri dari hutan suaka alam, taman buru, dan kawasan hutan pelestarian alam. Kita lanjut ke proses pertumbuhan. Proses pertumbuhan adalah proses pertambahan ukuran volume, massa, jumlah sel, atau protoplasma pada suatu organisme. Proses dari pertumbuhan ini bersifat irreversible, artinya enggak bisa kembali ke asal. Pertumbuhan pada tanaman bisa diukur secara kuantitatif karena mudah diamati, yaitu terjadi perubahan jumlah dan ukuran. Secara detailnya, pertumbuhan ini berjalan melalui 3 tahapan, yaitu yang pertama pembelahan, yang kedua pemanjangan, dan yang ketiga diferensiasi. Pertumbuhan ini dapat mendukung pemanjangan ujung akar dan juga batang. Salah satu misalnya berasal dari pertumbuhan sekunder berjalan pada jaringan kambium atau meristem sekunder pada tumbuhan. Laju pertumbuhan merupakan bagian dari produktivitas, merupakan pertambahan berat kering tanaman pada suatu waktu tertentu. Laju pertumbuhan relatif atau LPR merupakan peningkatan berat kering tanaman dalam suatu interval waktu erat hubungannya dengan berat awal tanaman. Kita lanjut yang terakhir, yaitu dimensi pertumbuhan. Pengertian dimensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ukuran panjang, lebar, tinggi, luas, dan sebagainya. Tinggi dan diameter pohon merupakan dimensi pohon yang sangat penting dalam pendugaan potensi pohon dan tegakan. Data tinggi dan diameter bukan hanya diperlukan untuk menghitung nilai luas bidang dasar suatu tegakan, melainkan juga dapat digunakan untuk menentukan volume pohon dan tegakan. Berguna dalam pengaturan penebangan dengan batas tinggi dan diameter tertentu, serta dapat digunakan untuk mengetahui struktur suatu tegakan hutan. Fun fact juga nih, TWA Kerandangan merupakan salah satu kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam. Di dalam kawasan ini, terdapat beberapa tipe vegetasi berupa vegetasi hutan tropis dataran rendah yang terdiri dari berbagai jenis flora, antara lain Clichum atau Diospyros malabakarica, beringin atau Ficus sp, sonokeling atau Dalbergia latifolia, dan mahoni Swietenia macrophylla. Berbagai jenis fauna juga dapat ditemukan di kawasan ini, antara lain lutung, kera abu-abu, burung kokiau, pao, ular piton, dan biawak air tawar. Selain potensi flora dan fauna di atas, kawasan TWA Kerandangan juga mempunyai fenomena alam yang sangat menarik, berupa air terjun dan bentangan bukit yang mengelilingi kawasan TWA Kerandangan. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan. Semoga apa inti dari video tersebut dapat bermanfaat untuk kita semua. Kita di sini sama-sama belajar ya teman-teman. Dan sebelumnya saya meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dan kekurangan dari video tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. See you.